Ali harus menghadapi pemberontakan yang salah satunya dari kelompok yang awalnya adalah pendukung Ali sendiri. Dalam perjalanannya, mereka dikejutkan kabar kalau orang-orang Kufah nggak jadi mendukung mereka. Kufah udah dibungkam sama pasukannya Yazid dan barang-barang milik Husain juga dirampas, perkemahannya dijarah dan para wanita serta anak-anak keluarganya ditampilkan yang pada awalnya mungkin dianggap sebagai sebuah peristiwa kecil ternyata memiliki efek yang jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Hola amigos, kita ketemu lagi di channel Saladin Project, tempat kita ngebahas banyak hal-hal seru khususnya soal sejarah. So kencengin volumenya, siapin kopinya dan cemilannya karena perjalanan kita baru aja dimulai. Kalian pernah denger gak sih tentang pertempuran Karbala? Ini tuh cerita yang bikin kita mikir keras tentang sejarah politik dan juga perjuangan keyakinan dalam hidup. Jadi pertempuran Karbala itu terjadi pada tanggal 10 Oktober 680 Masehi di daerah yang sekarang kita kenal sebagai Irak, tepatnya di dekat Sungai Efrat. Ya walaupun pertarungan itu kelihatannya sih kecil ya, tapi dampaknya itu gede banget terutama buat umat Islam Syiah. Jadi gini, pas pertempuran itu terjadi, yang jadi pemimpin di pihak yang kalah itu adalah Husain bin Ali, yang gak lain adalah cucu dari Nabi Muhammad. Nah Husain ini itu memimpin pasukan yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan dari dinasti Umayyah yang waktu itu lagi berkuasa. Jadi pertarungan ini udah kelihatan banget kan siapa yang bakal menang. Pihak pihak Umayyah itu pasti lebih unggul dari segi jumlah pasukan, senjata, ya semuanya lah. Dan hasilnya ya pasukan Husain akhirnya kalah telak dan banyak yang gugur, termasuk Husain sendiri yang akhirnya dianggap sebagai martir di situ. Tapi yang bikin pertempuran ini jadi penting itu bukan soal siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi karena meskipun Husain dan pasukannya itu kalah, mereka nggak dianggap sebagai orang yang mati sia-sia. Tapi sebaliknya, pertempuran ini jadi simbol perjuangan dan perlawanan terhadap kekejaman dan ketidakadilan dari penguasa. Nah, makanya walaupun kalah, Husain dan para pengikutnya itu dianggap sebagai pahlawan besar dan terus diperingati setiap tahun dalam festival Asyura, terutama oleh umat Syiah ya. Karbala ini jadi semacam tonggak sejarah yang nggak pernah dilupakan meskipun sudah berabad-abad berlalu. Nah, kalau kita ngomongin soal kenapa sih bisa terjadi pertempuran ini, ya kita harus balik lagi ke sejarah Islam yang agak ribet juga sebenarnya. Jadi gini, setelah Nabi Muhammad wafat, masalah besar itu kan muncul di kalangan umat Islam. Soalnya Nabi itu nggak punya anak laki-laki yang artinya nggak ada yang jelas jadi penggantinya. Nah disinilah masalah sukses itu dimulai. Ada dua kelompok besar yang punya pandangan berbeda tentang siapa yang layak jadi pemimpin umat Islam berikutnya. Satu kelompok mengatakan lebih atau yang dikenal dengan Syiah ya. Mereka lebih milih Ali bin Abi Thalib yang nggak lain adalah sepupu sekaligus mantu dari Nabi Muhammad. Tapi kelompok lain itu yang dikenal dengan Sunni memilih Abu Bakar sebagai pengganti Nabi. Dan akhirnya setelah beberapa pertempuran dan pergolakan politik, Ali itu jadi khalifah yang keempat. Tapi nggak lama setelah itu, situasi politik jadi semakin kacau. Ali harus menghadapi pemberontakan yang salah satunya dari kelompok yang awalnya adalah pendukung Ali sendiri. Tapi kemudian membuat kelompok baru yang dikenal dengan nama Khawarij. Puncaknya adalah Ali oleh seorang pemberontak dari kelompok Khawarij ini dan itu jadi akhir dari masa kekhalifahan Rasyidun yang dipimpin oleh empat khalifah yang dianggap sah oleh umat Sunni. Setelah itu Muawiyah, sepupu dari Utsman atau khalifah yang sebelumnya juga dibunuh sebelum Ali, akhirnya naik tahta dan mendirikan dinasti Umayyah. Di bawah kekuasaan Muawiyah ini banyak yang merasa ketidakadilan itu terjadi dan yang paling bikin panas adalah Muawiyah meninggal dan dia pengen anaknya Yazid yang masih muda itu jadi pengganti. Ini yang nggak disetujui oleh banyak tokoh Islam termasuk adik dari Hasan yaitu Husain bin Ali. Hasan ini dulu sempat jadi khalifah sebentar tapi akhirnya dia mundur dan setuju buat berdamai dengan Muawiyah dalam kesepakatan yang dikenal dengan perjanjian Hasan Muawiyah yang salah satu isinya adalah kekuasaan harus dikembalikan ke Hasan setelah Muawiyah meninggal. Nah yang jadi masalah adalah nggak lama setelah peristiwa itu Hasan meninggal dengan cara yang misterius. Ada yang bilang dia diracun, ada yang bilang karena sakit. Ya macam-macam lah. Banyak yang curiga Muawiyah itu adalah dalang dari kematian Hasan ini. Biar Muawiyah bisa menunjuk anaknya buat jadi khalifah selanjutnya. Dan ternyata memang benar. Setelah Hasan meninggal, itu nggak lama setelah itu Muawiyah menunjuk anaknya yang bernama Yazid buat jadi putra mahkota. Ini adalah titik baliknya. Husain tuh nggak terima dengan keputusan ini dan dia merasa kalau Yazid itu nggak layak jadi pemimpin umat Islam. Dia menentang keras dan merasa wajib untuk berdiri melawan ketidakadilan yang terjadi di zaman itu. Sebelum kita bahas peristiwa Karbala, ya kita lihat dulu deh pemerintahan Muawiyah itu kayak gimana. Jadi pemerintahan Muawiyah itu punya fokus utama ingin menjaga persatuan politik di dunia Islam. Yep.
Bayangin aja ya, setelah perpecahan yang terjadi karena pembunuhan Khalifah Utsman dan Ali, Muawiyah itu harus bekerja keras buat menjaga agar kekhalifahan Islam itu tetap utuh dan ini nggak gampang. Nah, Muawiyah membangun stabilitas itu dengan cara mengubah sistem pemerintahan Islam yang sebelumnya semi republik, cenderung ke arah demokrasi, jadi lebih mirip ke monarki. Nah, ini juga yang jadi alasan kenapa setelah Muawiyah meninggal, putranya Yazid itu naik takhta. Meskipun banyak yang nggak setuju sama sistem keturunan ini, tapi bagi Muawiyah itu masuk akal. Karena dia mikirnya kalau nggak gini umat Islam bakal pecah terus. Tapi ya kita tahu sendiri Kak, Yazid ini nggak disukai banyak orang. Bahkan banyak yang nyebut dia sebagai sosok yang punya moralitas yang patut dipertanyakan. Ada yang bilang dia seneng banget sama hiburan yang nggak penting kayak main monyet peliharaan, suka party. Dan pada akhirnya banyak orang yang merasa kalau Yazid itu nggak pantas dari komunitas umat Islam. Termasuk, Husain bin Ali yang nggak setuju banget dengan penunjukan Yazid sebagai khalifah. Jadi Husain dan teman-temannya termasuk Abdullah bin Zubair itu ngerasa nggak terima dengan pemerintahan Yazid. Mereka mutusin buat ninggalin Madinah dan pergi ke Makkah. Sebenarnya waktu itu Yazid itu udah berusaha supaya mereka mau mengakui dia sebagai khalifah, tapi kan gagal. Nggak lama kemudian Husain dengar kalau orang-orang di Kufah atau di Irak itu udah siap buat ngedukung Husain dan ngangkat dia jadi pemimpin mereka. Ya Husain ngerasa itu kesempatan yang pas buat ngelawan kekuasaan Yazid dan dia akhirnya memutuskan untuk bergerak ke Kufah. Nah, rencana awal Husain ini adalah untuk bertemu dengan para pemimpin perlawanan di Kufah dan mengumpulkan pasukan buat kemudian ngelawan Yazid. Cuma sayangnya nggak semuanya itu berjalan mulus. Pasukan Umayyah ternyata udah tahu duluan rencana dari Husain dan langsung menurunkan pasukan besar buat ngalahin mereka. Pasukan Umayyah ini nggak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai 5 ribuan orang, bahkan ada juga sih yang bilang sampai 30 ribu orang. Cuma kayaknya enggak deh kalau 30 ribu, kebanyakan. Kenapa saya bilang nggak tanggung-tanggung? Ya karena rombongan Husain itu cuma seratusan orang. Jadi nggak seimbang banget kan. Pada 9 September 680 Masehi, Husain dan rombongan yang berjumlah sekitar 100 orang itu meninggalkan Makkah dan bergerak ke utara menuju Kufah. Dalam perjalanannya mereka dikejutkan kabar kalau orang-orang Kufah nggak jadi ngedukung mereka. Kufah udah dibungkam sama pasukannya Yazid dan mereka nggak bakal bisa dapat bantuan dari sana lagi. Tapi meskipun situasinya udah mulai kacau, Husain dan pengikutnya tetap melanjutkan perjalanan menuju Kufah. Sampai akhirnya pasukan Husain dan pasukan Umayyah itu ketemu di Karbala, di mana keduanya mulai bersiap-siap untuk bertempur. Ada klaim yang bilang kalau Husain sempat ngasih 3 pilihan buat menghindari pertempuran, yaitu pertama dia mau balik ke Mekah, 2 dia ngambil posisi di perbatasan dan jauh dari wilayah pemberontak, atau yang ketiga dia pengen ketemu langsung sama Yazid buat nyelesain masalah. Tapi ada juga yang bilang kalau Husain udah siap buat perang sampai dan nggak ada jalan mundur lagi. Menurut beberapa catatan sejarah, pasukan Husain ini cuma sekitar 40 infanteri dan 32 prajurit berkuda. Tapi ada juga yang bilang jumlah mereka sedikit lebih banyak, mungkin sekitar seratusan infanteri dan 45 prajurit berkuda. Ya bisa kalian bayangin lah pasukan Husain yang cuma sedikit banget dibandingkan pasukan Umayyah yang jumlahnya bisa sampai ribuan. Tapi menurut beberapa cerita, dalam pertempuran jarak dekat, pasukan Husain itu sempat berhasil melawan pasukan Umayyah dan memukul mundur mereka beberapa kali. Tapi ya gitulah cerita ini udah bercampur dengan legenda dan kisah dan lain-lain, jadi ya kadang susah banget memisahkan antara sejarah dan mitos. Tapi satu hal yang pasti ya, tekad Husain buat bertahan dan melawan itu nggak diragukan lagi. Bahkan sejarawan Yon Joseph Saunders itu juga nyebut kalau Husain udah nggak mikirin peluang menang. Dia cuma pengen main dengan cara yang terhormat. Ketika para wanita dan anak-anaknya lagi ketakutan di dalam tenda, Husain malah memimpin pasukannya untuk terus bertarung. Meskipun tahu kekuatan mereka nggak seimbang. Pertempuran dimulai pada tanggal 10 Oktober 680 Masehi, pagi-pagi banget, pas baru mau terbit matahari. Husain dan pasukannya udah siap buat menghadapi pasukan Umayyah yang jauh lebih banyak. Mereka bahkan sampai bakar parit yang udah mereka buat untuk pertahanan. Cuma ya sayangnya meskipun udah berusaha sekuat tenaga, pasukan Husain akhirnya mulai terdesak. Pasukan kavaleri yang masih punya kuda terpaksa turun dari kuda mereka dan terus bertarung dengan jalan kaki. Pasukan Umayyah nggak tinggal diam, mereka akhirnya ngebakar kamp Husain, berharap itu bisa membuat pasukan Husain terpaksa keluar dan memberi mereka kesempatan buat menyerang yang lebih mudah. Menjelang siang, musuh mulai mengepung rombongan pasukan Husain. Husain mulai kehilangan banyak orang, bahkan keponakan Husain yang baru berusia 10 tahun yaitu Kasim, itu tewas pelukannya. Nggak cuma itu, 2 anak Husain dan 6 saudaranya juga pohon pertempuran itu. Ngeri kan?
Husain kehilangan hampir seluruh keluarganya dalam pertempuran itu. Ada legenda mengatakan, sekali lagi legenda ya, meskipun Husain terluka parah, terkena panah di mulut dan pukulan keras di kepala, dia tetap bertarung sampai akhirnya tewas dipenggal oleh salah satu prajurit dari pasukan Umayyah. Cuma ya ini legenda yang benar tidaknya kita nggak tahu juga. Sekitar seratusan orang dari pasukan Husain gugur semuanya kepalanya dan dikirim ke Damaskus sebagai simbol kemenangan pasukan Umayyah. Nggak cuma itu, barang-barang milik Husain juga dirampas, perkemahannya dijarah, dan para wanita serta anak-anak keluarganya ditawan dan dibawa ke hadapan Yazid, Khalifah Umayyah yang saat itu berkuasa. Sedangkan dari pihak Umayyah ada sekitar 88 orang yang mau pertempuran itu. Mereka dikubur di lokasi perang sebelum pasukan Umayyah melanjutkan perjalanan pulang. Setelah pertempuran berakhir, meskipun pasukan Umayyah menang, banyak orang di sekitar yang memberikan penghormatan terakhir pada Husain dan pengikutnya. Mereka nggak peduli kalau kepala Husain dan pengikutnya mereka tetap menganggap mereka sebagai pahlawan dan memberikan penghormatan yang layak. Setelah pertempuran ada cerita menarik tentang bagaimana kepala Husain itu diperlakukan. Jadi setelah Jenderal Umayyah yang menang mendapatkan kepala Husain, dia menusukkan tongkat ke kepala itu yang bikin salah satu prajurit di antara pasukan Umayyah itu marah. Ya gimana pun dia adalah cucu Nabi gitu. Ada juga yang bilang kalau Yazid di Damaskus yang melakukan hal itu di depan umum dan mendapatkan teguran keras dari seorang lelaki tua yang merupakan sahabat Nabi Muhammad. Meskipun banyak yang menyarankan Yazid untuk bertindak dengan lebih manusiawi, dia tetap nggak merasa menyesal setelah melakukan itu. Kematian Husain yang pada awalnya mungkin dianggap sebagai sebuah peristiwa kecil ternyata memiliki efek yang jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Peristiwa Karbala ini justru memicu perlawanan yang semakin meluas terhadap pemerintahan Umayyah. Banyak orang mulai menantang kekuasaan Yazid dan ini akhirnya memicu peristiwa fitnah yang kedua yang berlangsung antara 680 sampai 692. Setelah kematian Husain, Yazid malah makin kesulitan menjaga stabilitas kekuasaannya. Dan untuk mencegah pemberontakan yang lebih besar, Yazid akhirnya mengirimkan pasukannya ke Madinah untuk menghancurkan kota itu dalam pertempuran Al-Harra. Pasukan Umayyah juga bergerak ke Mekah, tempat Abdullah bin Zubair menguasai kota itu dan mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah. Sayangnya Yazid meninggal pas proses serangan ke Mekah dan Madinah. Tapi pertempuran untuk merebut Makkah itu berlanjut dan memang Umayyah menang. Tapi efeknya Bani Umayyah dikecam habis-habisan karena serangan ke Mekah dan Madinah ini. Ya, secara dua kota itu adalah dua kota suci umat Islam dan pusat gerakan Islam era Nabi Muhammad gitu. Nah, dari sini kebencian umat Islam ke dinasti Umayyah itu semakin menjadi-jadi. Udah keterlaluan dinasti ini ketika berkuasa. Meskipun bisa bertahan beberapa puluh tahun, akhirnya dinasti Umayyah itu berhasil dijatuhkan oleh dinasti Abbasiyah dengan dukungan umat Islam. Keberanian dan pengorbanan Husain itu jadi simbol perlawanan yang terus hidup dalam memori umat Islam. Bahkan sejarawan Barat juga sering nyebut namanya dalam konteks perjuangan melawan penindasan. Husain nggak cuma dikenang sama Syiah, tapi juga di hati banyak orang Sunni. Sunni dan Syiah sama-sama menganggap Husain sebagai martir yang berjuang sampai akhir meskipun keadaan udah nggak ada harapan. Saking ikoniknya ya, nama Husain ini jadi nama populer buat anak-anak muslim di dunia. Sebaliknya nama Yazid itu jadi nama yang tabu, aneh, terutama setelah peristiwa Karbala itu. Nah, sampai sekarang peristiwa kematian Husain itu tetap diperingati setiap tanggal 10 Muharram. Bagi komunitas Syiah ini adalah momen berkabung yang penuh emosi. Mereka bahkan melakukan ritual seperti membukul dada, mencambuk diri dengan sebagai bentuk penghormatan untuk merasakan bagaimana sakitnya Husain dan pengikut-pengikutnya ketika itu. Sementara itu umat Islam Sunni meskipun merasa terinspirasi mereka nggak setuju dengan cara berkabung seperti itu. Mereka lebih memilih untuk merayakan nilai-nilai yang diajarkan oleh Husain, yaitu kehormatan, keberanian, dan keimanan sambil tetap mengkritik kelakuan orang-orang Kufah yang berkhianat kepada Husain di saat-saat kritis. Dan ya segitu dulu obrolan kita kali ini. Semoga kita semua nggak cuma dapat info baru tapi juga makin penasaran sama cerita-cerita sejarah yang lain karena sejarah itu lebih dari sekedar angka dan fakta tapi banyak kisah seru yang nggak ada habisnya. Kalau kalian suka sama konten ini jangan lupa buat subscribe, like, comment, share biar nggak ketinggalan cerita seru yang lain. Saya pamit dulu, sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap penasaran dan keep exploring history. Bye.